Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Fitriani akan menjelaskan materi tentang bab 8, yaitu mengidentifikasi segmen dan target pasar. Perusahaan tidak dapat berhubungan langsung dengan pelanggannya di pasar yang sangat besar, luas, atau beragam. Tetapi mereka dapat membagi pasar itu seperti kelompok konsumen atau segmen. Keputusan ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang perilaku konsumen dan pemikiran strategis yang seksama. Untuk mengembangkan rencana pemasaran terbaik, manajer harus memahami apa yang membuat segmen itu berbeda. Bagaimana sih pemasaran yang efektif itu? Pemasaran yang efektif itu mengharuskan pemasar yang pertama, mengidentifikasi dan menentukan profil berbagai kelompok pembeli dan mempunyai kebutuhan dan preferensi atau segmentasi pasar. Yang kedua, yaitu memilih salah satu atau lebih segmen yang akan dimasuki atau penentu sasaran atau target pasar. Tiga, untuk setiap segmen sasaran atau menentukan dan mengkomunikasikan berbagai manfaat penawaran perusahaan atau positioning pasar. Tingkat segmentasi pasar. Untuk menentukan titik awal segmentasi pasar adalah pemasaran massal. Dalam pemasaran massal, penjual melakukan produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal dari satu produk untuk semua pembeli. Contohnya, ketika Coca-Cola hanya menjual satu jenis Coke dalam satu botol yang berukuran 6,5 ons. Alasan ini dilakukan karena pemasaran massal menciptakan pasar yang potensial terbesar yang menghasilkan biaya rendah dan kemudian berujung harga yang lebih murah atau margin yang lebih tinggi. Namun, beberapa mengemukakan bahwa pemasaran massal itu sedang sekarat. Sebagian besar perusahaan beralih ke pemasaran mikro pada satu dari 4 tingkat, yaitu ada pemasaran segmen, pemasaran ceruk, pemasaran wilayah, dan pemasaran individual. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pemasaran segmen. Pemasaran segmen terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan atau keinginan yang serupa. Pemasaran segmen menawarkan manfaat kunci melebihi pemasaran massal. Perusahaan seringkali dapat merancang, memberi harga, melepaskan, dan mengantarkan produk atau jasa dengan lebih baik dan juga dapat menyesuaikan program dan tingkat pemasaran untuk mengalahkan pemasaran yang dilakukan pesaing. Meskipun demikian, yang disebut sebagai segmen pun sebenarnya sebagian adalah sebuah rekaan karena tidak semua orang menginginkan barang yang sama persis. Nah, di sini ada beberapa preferensi untuk menentukan karakter pemasaran segmen. Yang pertama itu ada preferensi homogen. Preferensi ini ada ketika semua konsumen mempunyai preferensi yang hampir sama. Pasar tidak menunjukkan segmen alami. Yang kedua ada preferensi terdifusi. Preferensi ini mempunyai preferensi yang sangat bervariasi. Jika ada beberapa merek di pasar, masing-masing ingin mempromosikan diri di dalam ruangan persaingan dan memperlihatkan perbedaan nyata untuk menyesuaikan diri dengan perbedaan dalam preferensi konsumen. Yang ketiga, ada preferensi kelompok. Preferensi ini dihasilkan ketika segmen pasar muncul dari kelompok konsumen dengan preferensi yang sama. Nah, yang kedua ada pemasaran ceruk. Ceruk adalah kelompok pelanggan yang lebih sempit yang mencari bauran manfaat yang berbeda. Pemasar biasanya mengidentifikasi ceruk dengan membagi satu segmen menjadi subsegmen. Sebagai contoh, apabila Hertz, Alvis Almo, dan perusahaan lain yang mengkhususkan diri dalam mobil sewa di bandara,
untuk pelancong bisnis dan liburan, maka enterprise menyerang pasar penggantian asuransi beranggaran rendah dengan menyewakan mobil terutama pada pelanggan yang mobilnya rusak atau dicuri. Menciptakan asosiasi rendah dengan menciptakan asosiasi terhadap biaya yang rendah dan kenyamanan dalam pasar ceruk terabaikan, enterprise menjadi sangat menguntungkan. Nah, bagaimana sih pemasaran ceruk yang sangat efektif itu? Dan bagaimana sih pemasaran ceruk yang menarik itu? Pelanggan mempunyai kebutuhan yang berbeda, maka bersedia membayar lebih kepada perusahaan yang paling memuaskan mereka. Ceruk tidak besar, tetapi mempunyai ukuran, laba, dan pertumbuhan potensial, dan tidak menarik banyak pesaing lain. Dan penceruk mendapatkan keekonomisan tertentu melalui spesies. Kemudian yang ketiga ada pemasaran lokal. Pemasaran lokal, sasarannya memunculkan program pemasaran yang disesuaikan khusus untuk kebutuhan dan keinginan pelanggan lokal di bidang perdagangan, lingkungan sekitar, bahkan toko perorangan. Pemasaran lokal mencerminkan tren yang sedang tumbuh, disebut pemasaran akar rumput. Kegiatan berkonsentrasi untuk berada sedekat mungkin dengan cara pribadi serelevan mungkin dengan pelanggan individu. Sebagian besar keberhasilan awal Nike berasal dari melibatkan konsumen sasaran melalui pemasaran akar rumput, seperti menjadi sponsor tim, sekolah lokal, klinik yang dijalankan oleh para ahli, dan menyediakan sepatu, pakaian, dan peralatan. Nah, pemasaran yang terakhir itu ada pemasaran individual atau perorangan. Tingkat segmentasi akhir mengarahkan ke satu segmentasi. Pemasaran yang disesuaikan atau customized, atau pemasaran satu-satu. Sekarang pelanggan mulai mengambil inisiatif yang lebih individual untuk menentukan apa yang akan mereka beli dan bagaimana caranya. Mereka masuk ke internet, mencari informasi, dan mengevaluasi penawaran produk atau jasa, mengadakan dialog dengan pemasok, pengguna, dan kritikus produk, dan dalam banyak kasus merancang produk yang mereka inginkan. Sekian presentasi dari saya. Kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Desi Sriwayuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kebutuhan dan keinginan yang berbeda, kemudian perusahaan harus mengidentifikasikan segmen pasar mana yang dapat dilayani dengan efektif.